Untuk ritme soalnya sendiri adik-adik, ya untuk ritme soalnya sendiri, untuk PBM dan PPU yakin dan percaya akan sangat banyak soal-soal yang berkaitan dengan bacaan yang masuk. Nah, untuk bacaannya sendiri itu akan disuguhkan kepada kalian terlebih dahulu untuk merujuk atau untuk menindaklanjuti jawaban apa yang diminta oleh setiap soal yang ada di tesnya kalian nanti ya, baik itu PBM maupun PPU seperti itu. Nah, untuk bacaannya sendiri pun itu dia tidak jarang terdiri lebih dari 3 paragraf, lebih dari 4 paragraf, dan soalnya juga akan bervariasi untuk diberikan kepada kalian. Ada yang mulai dari ritmenya soal gampang seperti soal-soal yang bertanya terkait ide pokok, terkait inti teks, bahkan ada juga soal-soal yang membutuhkan logika dan analisis seperti ketika kita disuruh untuk menentukan kesimpulan pada sebuah bacaan atau memperbaiki adanya kesalahan-kesalahan dan ketimpangan-ketimpangan dalam sebuah bacaan dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, jadi itulah yang merupakan latar belakang mengapa sampai soal PBM dan PPU itu harus diujikan di dalam UTBK SBMPTN. Ya, karena setiap kampus yakin dan percaya itu ingin sekali menerima calon mahasiswa yang analisisnya tinggi dan memiliki pemikiran dan logika yang kritis seperti itu ya. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa hal tersebut harus diujikan. Nah, selanjutnya kita juga harus mendudukkan terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang menjadi perbedaan antara soal pemahaman bacaan dan menulis serta soal pemahaman dan pengetahuan umum. Biasanya kalau di soal pemahaman bacaan dan menulis adik-adik, itu dia pasti selalu identik dengan yang namanya aturan. Ya, pasti selalu identik dengan yang namanya kaidah kepenulisan, seperti itu. Contoh, aturan penggunaan tanda titik, aturan penggunaan tanda baca koma, dan aturan penggunaan tanda baca lainnya. Pun tidak hanya sebatas itu, kita juga di soal PBM terkait aturan, itu memang pada dasarnya harus merujuk kepada salah satu pedoman kita dalam dunia linguistik, ada yang namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang memberikan aturan-aturan kepada kita tentang bagaimana caranya aturan penulisan seperti huruf kapital, huruf miring, kemudian penulisan kata, penulisan angka dan lambang bilangan, singkatan, akronim, dan aturan-aturan kebahasaan lainnya. Ya, nah untuk tipe soalnya sendiri adik-adik, soalnya itu biasanya memberikan bacaan kepada kalian terlebih dahulu. Kalian akan disuguhkan bacaan dengan kuantitas yang panjang, kemudian soalnya itu beraneka macam. Ya, jadi biasanya ada dalam satu bacaan itu adik-adik, biasanya minimal terdiri atas 3 soal. Biasanya 3 sampai 5 sampai 6 soal untuk kalian berpatokan pada sebuah bacaan. Dan soalnya itu berbeda-beda. Ada yang menanyakan terkait gagasan utama, atau kalau di PBM sendiri ada yang membahas terkait kita itu harus menganalisis kira-kira yang mana sih yang merupakan kalimat yang salah di dalam bacaan itu, biasanya seperti itu. Pun ketika kita telah menemukan kalimat yang salah, tantangan lainnya kita juga justru disuruh untuk memperbaiki ya. Nah, inilah juga yang disebut sebagai tipe soal yang HOTS atau High Ordinary Thinking Skill, karena selain kita dituntut untuk mencari, kita juga dituntut untuk mengaplikasikan materi-materi, substansi, dan juga teori-teori yang telah kita pelajari dalam dunia kebahasaan. Seperti itu ya. Nah, selain adanya soal-soal aturan, di dalam pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan kita terkait bahasa Indonesia secara umum itu juga akan tetap diujikan adik-adik. Contoh, ketika soalnya merujuk kepada soal yang menanyakan tentang makna kata, otomatis ketika ada pertanyaan apakah kalian mampu atau tidak mampu untuk memberikan makna pada sebuah kata atau memberikan penafsiran pada sebuah kata dalam sebuah bacaan, ya itu tergantung pemahaman dan pengetahuannya kalian
dalam bahasa Indonesia secara umum. Karena di bahasa Indonesia itu ya sama halnya dengan bahasa Inggris, dikenal dengan istilah vocabulary. Kalau kita juga ada istilah yang namanya kosakata ya. Dan kosakata itu dapat diperbanyak dengan menghadirkan banyaknya pembendaharaan kata di dalam pemikiran kita seperti itu. Kemudian selain soal-soal makna kata, soal-soal yang berkaitan dengan mulai dari frasa atau kelompok kata, mulai dari klausa, mulai dari kalimat, dan unsur-unsur kebahasaan lainnya, itu semua sejatinya diujikan di dalam soal pemahaman bacaan dan menulis. Yang pada dasarnya, kalian itu akan disajikan bacaan terlebih dahulu. Sebenarnya di situ ya pada bacaan. Makanya mulai dari sekarang, sebelum masuk ke tips yang akan Kak Aswar bagikan kepada kalian adik-adik, kalian itu semuanya harus sudah sadar ya bahwa membaca itu merupakan aspek terpenting di dalam kehidupan kita. Dan karena kita akan menghadapi tantangan yang sangat menantang ke depannya. Oke, Kak Asar lanjutkan ya. Makanya disinilah Kak Asar sarankan kepada kalian untuk asah kemampuan membacanya kalian dan untuk senantiasa rajin membaca seperti itu. Kemudian soal-soal terkait seperti soal-soal frasa juga, soal-soal terkait pola kata, pola kalimat, itu semua sejatinya diujikan di dalam soal pemahaman bacaan dan menulis. Nah, kemudian itu juga sedikit berbeda ya dengan PPU. Kalau PPU, itu biasanya kita dituntut untuk memahami isi bacaan atau pemahaman terkait isi bacaan. Sebenarnya terkait materi yang perlu dipelajari antara soal PBM dan soal PPU itu dia hampir sama. Cuman bedanya kalau PBM itu dia lebih menuntut kita untuk menganalisis atau lebih terfokus pada bacaannya seperti itu. Sedangkan PPU, pemahaman-pemahaman kita tentang kebahasaan, mulai dari PWB secara umum, mulai dari ada yang namanya sintaksis, mulai dari ada yang namanya semantik, kemudian ada juga terkait pembentukan kata, ya morfologi, dan lain sebagainya, semuanya itu dijelaskan atau semuanya itu adalah tipe-tipe soal yang akan diangkat dalam subtes pemahaman dan pengetahuan umum adik-adik seperti itu. Makanya ada 3 di sini ya poin krusial yang harus kita pahami secara saksama. Yang pertama itu terkait pemahaman isi bacaan. Karena tak jarang soal-soal PPU itu adalah soal-soal yang berkiblat atau berpatokan pada isi bacaan ya seperti itu. Contoh terkait penulisan yang tepat maupun yang tidak tepat berdasarkan isi bacaan. Maka untuk menjawab hal tersebut, kita harus tetap memahami isi dari keseluruhan bacaan itu, seperti itu. Nah, kemudian soal-soal dari PPU juga merupakan soal-soal yang kadang berdasarkan isi bacaan. Contoh, ketika soal-soalnya itu berkaitan terkait sinonim dan antonim, ya, atau pola yang sama atau pola yang sama terhadap sebuah frasa atau pola yang sama terhadap sebuah kalimat di dalam bacaan ya. Nah, itu harus kita jawab berdasarkan isi bacaan seperti itu. Contoh, ketika misalnya kalian nanti dapatkan soalnya itu dia bilang kalimat di bawah ini yang memiliki pola yang sama dengan kalimat bla 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 adalah, nah maka dari itu kalimat yang harus kita jadikan tolak ukur adalah kalimat yang disajikan di dalam bacaan. Kita tentukan terlebih dahulu struktur kalimatnya, baik dari subjek, predikat maupun objek, dan dan ketika kita sudah mendapatkan pola yang sama, silahkan kita analisis setiap opsi. Ketika kita sudah mendapatkan pola atau bentukan yang sama, maka itulah yang merupakan jawabannya. Jadi skillnya kita terkait kebahasaan itu kemudian diujikan di dalam PPU, kemudian kita juga harus berpatokan atau bacaan yang disajikan di dalam soal itu harus dijadikan sebagai tolak ukur untuk menjawab beberapa pertanyaan, ya seperti itu. Nah, yang paling penting yang ingin Kak Aswar tegaskan, pada dasarnya adik-adik, baik PBM maupun PPU pasti ada bacaannya.
Dan bacaannya itu bukan bacaan kaleng-kaleng ya, bukan bacaan yang cuma terdiri atas satu kalimat atau bacaan narasi cerita, tidak. Bacaannya itu seakan-akan menuntut kita untuk memberikan analogi, untuk membuat sebuah analisis yang kritis dengan menggunakan logika kita, seperti itu ya. Dan biasanya kosakata dan atau kata-kata yang digunakan untuk membentuk bacaan itu notabene-nya ya setara dengan tingkat inteligensinya kalian sebagai calon mahasiswa, seperti itu ya. Makanya semakin banyak kalian membaca adik-adik, maka yakin dan percaya kalian itu akan semakin senang ya untuk menjawab soal, baik itu soal PBM maupun soal PPU ya. Nah, terkait materinya sendiri adik-adik, kalau kami di bahasa Indonesia itu ada yang namanya materi analisis wacana. Kalau materi analisis wacana, baik kita disuruh untuk pokok, kita dituntut untuk menentukan pernyataan yang tepat maupun yang tidak tepat berdasarkan isi bacaan, kemudian kita dituntut untuk membentuk sebuah kesimpulan di dalam sebuah bacaan, maka soal-soal tersebut itu biasanya masuk ke ranah pemahaman bacaan dan menulis. Tetapi kalau misalnya soal-soal yang arahnya teknis, ya seperti ketika harus berdasarkan isi bacaan, ketika kita dituntut untuk menafsirkan atau memahami isi dari bacaan, maka soal-soal tersebut itu dapat diklasifikasikan masuk karena soal pemahaman dan pengetahuan umum adik-adik, seperti itu ya. Nah, di sini nanti juga Kak Aswar akan membahas terkait teknik membaca yang cepat. Karena Kak Aswar sadari tidak semua orang itu gemar membaca. Ada di antara kalian yang mungkin jatuhnya atau minatnya lebih ke eksakta daripada lebih ke bacaan, ya seperti itu. Untuk itu, sekarang kita masuk kepada tips dan trik. Ini poin penting yang ingin Kak Aswar sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Ya, terkait bagaimana sih sebenarnya tips dan trik untuk menjawab soal-soal UTBK khususnya untuk tes PBM dan juga PPU. Izinkan Kak Asor untuk menyampaikannya secara lisan dan kalian boleh catat poin penting yang telah Kak Asor sampaikan. Yang pertama, ini bukan hanya sekadar untuk menjawab soal PBM dan PPU ya, tetapi ini lebih ke bagaimana sih sebenarnya cara menjawab keseluruhan soal bahasa Indonesia pada umumnya, baik itu soal ujian sekolah, soal ujian nasional, dan juga soal-soal UTBK nantinya. Intinya, yang pertama yang harus kalian baca terlebih dahulu itu adalah soal. Kenapa yang harus kalian baca terlebih dahulu adalah soal? Itu akan ada beberapa manfaat yang disajikan. Yang pertama, kan kita identikan kalau soal PBM dan PPU itu dia identik dengan bacaan. Ketika kita berpatokan pada soalnya terlebih dahulu, maka ini dapat kita manfaatkan untuk mengefisienkan waktu ketika kita menjawab soal-soal PBM dan PPU. Artinya apa? Ketika kita mampu mengefisienkan waktu dengan membaca soal terlebih dahulu, maka kita juga dapat memaksimalkan waktu pengerjaan soal tersebut adik-adik. Itu yang pertama ya, seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua, ketika kita mampu membaca soal terlebih dahulu adalah kita itu bisa dapat langsung menentukan jawaban dari soal yang diminta, ya seperti itu. Contoh, ketika misalnya soalnya meminta ide pokok pada sebuah paragraf. Nah, dan berdasarkan teori yang kita pelajari, kita sejatinya sudah tahu bahwa ide pokok itu sejatinya terletak di dalam kalimat utama. Contoh, kalimat utama itu biasanya pada paragraf terbagi terletak apakah itu di awal maupun di akhir paragraf, atau paragraf biasanya yang paling banyak jenisnya itu adalah deduktif atau induktif. Nah, dari situ itu mengajarkan kepada kita untuk tidak perlu membaca keseluruhan isi bacaan, cukup kita baca apakah awal bacaannya saja, awal paragrafnya saja, atau akhir paragrafnya saja untuk menentukan ide pokok atau gagasan utama sebagaimana yang diminta di dalam soal tersebut adik-adik, seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian disuguhkan bacaan terlebih dahulu, tidak perlu kalian lagi baca satu persatu ya. Kalau dalam soal-soal yang seperti Kak Aswar jelaskan tadi, sejatinya tidak perlu dibahas lagi kalian baca lagi satu persatu soalnya, satu persatu bacaannya. Maksudnya Kak Aswar, bisa kalian langsung merujuk kepada soal. Nah,
Nah, kemudian untuk tips yang kedua, ada patokan yang harus kita gunakan untuk dapat memumpuhkan pemahamannya kita dalam menjawab soal-soal PBM dan PPU, khususnya yang berkaitan dengan bacaan. Kalian itu pokoknya harus sudah hatam dengan yang namanya PWBI dan harus senantiasa membuka atau merujukkan segala sesuatu yang berkaitan dengan makna kata kepada KBBI terlebih dahulu. Yang pertama, PWBI itu dapat kita artikan, atau PWBI itu dia merupakan kependekan ya dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kepanjangan dari PWBI itu dia adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang mana isinya itu berisi terkait aturan-aturan kebahasaan, mulai dari aturan-aturan teknis hingga aturan-aturan implementasi seperti itu ya. Makanya kalau kita baca PWBI itu kita pokoknya harus paham mulai dari terkait penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf kecil, penggunaan huruf miring, kemudian penulisan huruf, penulisan kata, penulisan gabungan kata, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian, rujukan yang kedua yang dapat kita gunakan itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, karena sekarang kalian itu belum berada pada tes yang sesungguhnya, kalian kurang-kurangi nih itu main-main game. Kalian silakan kurang-kurangi itu main PUBG, main Mobile Legends, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian gabut di dalam kehidupannya kalian sehari-hari, nah, kalau misalnya tidak ada sesuatu yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya silakan perbanyak untuk membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalian itu harus senantiasa untuk melakukan latihan dan evaluasi apa yang kurang dan apa yang belum kalian kuasai untuk dapat kalian pelajari lebih lanjut. Kemudian kalian gunakan teknik membaca yang tepat sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh soal. Baik itu teknik membaca skimming kah, atau teknik membaca dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kalau bisa kalian juga patut untuk memperbanyak pembendaharaan katanya kalian, dan silakan kuasai metode pembelajaran yang tepat, karena ada tipe orang itu yang dapat memahami materi berdasarkan apa yang dia dengarkan, ada orang yang dapat memahami materi berdasarkan apa yang dia baca, dan ada orang juga yang biasa memahami materi berdasarkan latihan-latihan yang silakan kenali dirinya kalian dan fokus kepada apa yang membuat dirinya kalian nyaman untuk berhadapan dengan bacaan-bacaan dan soal-soal yang ada di PBM dan soal PPU. Oke, adik-adik, langsung saja kita masuk ke contoh. Thanos. Oke. Jadi ini dia contoh soal yang dapat kita gunakan. Nah, iya. Nah, jadi silakan kita bisa coba-coba ya sedikit mulai belajar menerapkan tips-tips yang telah Kak Asor berikan kepada kalian seperti itu. Nah, sekarang ini kan ada bacaan, ini ada soal. Jadi berdasarkan tips yang Kak Asor sampaikan tadi, ada baiknya ketika kita baca soalnya terlebih dahulu. Penggunaan bentukan kata yang salah pada tulisan tersebut terdapat pada kalimat. Nah, dari hal ini adik-adik, sejatinya kita tidak perlu membaca secara keseluruhan isi bacaan tersebut, karena di dalam opsi itu sejatinya dia telah
menyajikan kalimat-kalimat yang perlu untuk dibedah atau kalimat-kalimat yang perlu untuk dianalisis. Nah, untuk mempermudah atau untuk mengefisienkan waktu, silakan kita turuti dulu tujuan yang disampaikan oleh opsi A, yakni kita disuruh untuk membedah kita dituntut untuk membedah kalimat 2 terlebih dahulu. Nah, sekarang di sini kalimat 2 dia mengatakan berkaitan dengan hal ini ya, pemuda memiliki peran yang besar bagi perubahan-perubahan sosial di lingkungan, khususnya mahasiswa. Nah, ketika kita merujuk kepada bentukan kata yang salah ya, sejatinya di dalam soal tersebut itu dia di dalam bacaan tersebut, di dalam kalimat 2 ini maksudnya Kak Aswar ya, sejatinya tidak terdapat bentukan kata yang salah ya, karena aman-aman semua. Mengapa Kak Aswar katakan aman semua? Ya, berkaitan dengan hal ini, itu sudah tepat, pemuda memiliki peran yang besar bagi perubahan-perubahan sosial di lingkungan, khususnya mahasiswa, ya seperti itu. Nah, di sini Kak Aswar ingin berikan poin krusial adik-adik. Memang untuk kalimat 2 itu sejatinya sejatinya ya, fungsi tanda baca koma setelah kata lingkungan itu sejatinya tidak ada fungsinya ya. Jadi ada baiknya ketika tanda baca koma ini itu dihilangkan. Ya, tetapi kembali lagi ke poin awal yang telah Kak Asur jelaskan, kita itu patut mengilhami soalnya terlebih dahulu. Di sini soalnya itu dia tidak mempertanyakan terkait tanda baca yang tepat dan tidak tepat. Makanya walaupun ada ketidaktepatan penggunaan tanda baca yang ada pada sebuah soal, itu bisa langsung kita tinggalkan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalimat 3 adik-adik. Itulah mengapa mahasiswa sering disebut sebagai agent of change. Kemudian tanda petik agen perubahan ya, seperti itu. Nah, sejatinya adik-adik untuk penggunaan tanda petik ya, itu dia bukan hanya digunakan ya, secara umum itu sejatinya dapat digunakan untuk kalimat langsung maupun kalimat yang tidak langsung ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita menggunakan tanda petik di sini itu sejatinya merupakan hal yang tidak tepat. Kenapa? Sejatinya di situ itu perlu kita beri kata, misalnya verba relasional kah, atau apa yang merujuk kepada penjelasan dari agent of change yang dimaksud. Nah, jadi sebenarnya kalimat 3 itu perlu diperbaiki menjadi itulah mengapa mahasiswa sering disebut sebagai agent of change atau merupakan agen perubahannya, seperti itu. Oke, sekarang kita ke kalimat 4. Sebagai agen perubahan dengan sikap kritis dan semangatnya mereka memiliki. Nah, di sini untuk poin krusial pada kalimat 4 itu dia terdapat tanda pisah ya. Nah, tanda pisah yang seharusnya ini tidak diperlukan untuk berada di tengah-tengah kalimat tersebut, seperti itu. Nah, tetapi kita kunci dulu karena yang menjadi poin bermasalah di sini itu masih dalam tataran tanda baca. Sekarang kita ke kalimat 5. Mahasiswa juga bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dari ketidaksesuaian kebijakan pemerintah. Nah, kemudian kalimat 7, pemuda ini menjadi harapan yang menjadi tulang punggung negara pada masa depan, seperti itu. Nah, yang pertama adik-adik, kita kan sudah temukan poin cacat pada kalimat 2. Tetapi cacatnya itu dia dilakukan oleh tanda baca, bukan dilakukan oleh bentukan kata. Makanya bisa kita skip atau bisa kita eliminasi jawaban kalimat 2. Kemudian untuk kalimat 4, di sini yang kesalahan itu terbentuk akibat adanya penggunaan tanda pisah, bukan karena bentukan dari sebuah kata. Maka itu bisa kita eliminasi dari jawabannya kita. Sejatinya jawaban nomor 4 itu adalah kalimat 5. Nah, di sini itu kita fokus pada kata ketidaksesuaian. Sejatinya adik-adik, kalimat yang padu itu adalah kalimat yang tidak mengandung unsur-unsur berbelit-belit, unsur-unsur yang berlebihan, dan unsur-unsur yang tidak efektif, seperti itu ya. Sejatinya kata ketidaksesuaian pada kalimat ini itu patut diganti menjadi yang tidak sesuai dengan kebijakan
pemerintah, karena akan menimbulkan kesan berlebihan ketika pembaca membaca kata ketidaksesuaian tersebut ya. Nah, jadi maunya kalimat ini itu diperbaiki menjadi aspirasi masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Seperti itu maunya ya. Jadi jawabannya itu kalimat 5. Karena kembali lagi kita itu harus menerapkan atau harus kita itu harus betul-betul memenuhi apa yang diminta oleh soal. Terkait banyaknya kesalahan tadi, cacatnya tadi, itu sebenarnya hanya pengecoh ya di dalam soal tersebut. Jadi kalian itu harus hati-hati dan tidak boleh salah jawab. Sekarang kita ke soal lainnya lagi ya. Nah ini ya. Ya, misalnya ketika kalian juga dapatkan kalimat yang tidak berstruktur lengkap adalah, nah maka dari itu kita itu patut berfokus pada struktur kalimat atau bisa juga dikatakan kalimat efektif, karena efektif tidaknya sebuah kalimat itu juga dapat ditentukan berdasarkan strukturnya ya, seperti itu. Nah, pada dasarnya adik-adik, unsur-unsur atau struktur kalimat itu dia minimal terdiri atas satu subjek dan satu predikat untuk dikatakan lengkap. Artinya ketika ada kalimat yang tidak mengandung subjek atau yang tidak mengandung predikat, maka kalimat tersebut itu masih dapat dikatakan sebagai kalimat yang tidak lengkap berdasarkan strukturnya. Nah, sekarang kita lihat opsi A. Di situ dia minta kita untuk menganalisis atau membedah kalimat satu. Nah, kalimat satu di situ dia katakan keberhasilan suatu negara bisa dilihat dari kualitas bangsanya. Nah, kalimat satu itu dia pada dasarnya strukturnya lengkap. Keberhasilan suatu negara itu dapat dapat dikatakan sebagai, tunggu sebentar, kualitas bangsa dapat melihat. Ya, keberhasilan suatu negara itu dapat kita fungsikan sebagai subjek, kata bisa dilihat itu dia merupakan predikat, dan kualitas kualitas bangsanya itu dapat kita jadikan sebagai objek ya. Oh, tunggu sebentar. Kualitas bangsa. Oh ya, sorry. Ini salah tadi Kak Sor jelaskan. Kualitas bangsanya itu dia merupakan subjek, dilihat itu dia merupakan predikat, kemudian keberhasilan suatu negara itu dia merupakan objek. Jadi kalau untuk kalimat satu, objeknya dulu dituliskan, baru predikat, baru subjek, karena bentuk kalimatnya itu dia merupakan kalimat pasif ya, seperti itu. Dan biasanya memang kalimat pasif itu ada pertukaran posisi antara subjek maupun predikat maupun objek. Kemudian karena tidak ada permasalahan pada kalimat satu, jadi bukan kalimat satu jawabannya. Nah, sekarang kita lihat B, kalimat 3. Itulah mengapa mahasiswa sering disebut sebagai agent of change atau agen perubahan. Kalau kita lihat kalimat 5, mahasiswa juga bisa memperjuangkan. Kalau kalimat 5, mahasiswa juga bisa memperjuangkan. Mahasiswa itu subjek, memperjuangkan itu predikat ya, karena lengkap ada subjek ada predikat, maka karena seringkali kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi sebenarnya adik-adik, jawaban untuk soal yang ini itu adalah delta ya, kalimat 6. Mengapa? Karena kalimat 6 itu langsung menyajikan alasan diawali oleh kata karena, sehingga di sini kita tidak dapat menentukan yang mana sih sebenarnya subjek di dalam kalimat tersebut, yang mana sih sebenarnya predikat di dalam kalimat tersebut. Karena kalimat tersebut itu dia tidak lengkap unsurnya, dan tidak ada pelaku atau tidak ada yang dilakukan, atau tidak ada pengerja, tidak ada yang dikerjakan sebagaimana fungsi dari subjek maupun predikat pada sebuah kalimat, ya maka kalimat 6 itu merupakan kalimat dengan struktur yang tidak lengkap. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi cukup seperti itu ya, cukup sesederhana itu ketika kita ingin menjawab soal-soal PBM PPU ya, seperti itu. Jadi ya kembali lagi Kak Aswar ingatkan sebelum menutup sesi kita, kalau tips yang kalau misalnya kalian dapatkan wejangan dari luar atau ini dari luar,
kita bisa menjawab pakai mantra, kita bisa menjawab pakai rumus A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya untuk mengetahui jawaban. Sebenarnya itu bullshit ya, sebenarnya itu kebohongan belaka. Kenapa? Ya, cuma satu kuncinya PBM dan PPU, membaca. Pun ketika kalian misalnya merupakan anak yang lebih condong kepada arah eksakta, lebih suka menghitung daripada membaca, sangat-sangat malas membaca, ya silahkan seperti Kak Asar sampaikan tadi, tentukan teknik membaca yang sangat tepat untuk kalian terapkan di dalam meningkatkan skill pembelajaran kalian. Ada yang namanya skimming dan ada yang namanya scanning. Dan Kak Aswar rasa ketika kalian duduk di kelas 2K atau kelas 3 SMP atau SMA Kak, kalian itu pernah mempelajari ya kedua tersebut pada materi teknik membaca kritis dan teknik ya pemeliharaan kata juga. Oke, karena sudah ada suara-suara yang mengganggu yang seakan-akan memberikan kode kepada Kak Asar untuk mengakhiri sesi kita, enggak bercanda ya. Ya, jadi tidak apa-apa, semangat belajar adik-adikku semua. Sekian yang Kak Asar dapat sampaikan dan semoga kita dapat bertemu pada pertemuan yang sangat menyenangkan di Lembaga Bimbingan Belajar Amsterdam Institute pada kegiatan ARS nantinya. Terima kasih. Selamat malam, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Asik. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari Kak Aswar ya. Alhamdulillah sangat menarik sekali, banyak sekali mungkin masukan-masukan yang didapat. Intinya jangan bosan membaca ya, harus pokoknya membaca karena memang itu yang harus kita lakukan untuk bisa mengerjakan nanti PBM sama PPU-nya. Oke deh, baiklah. Sekarang selanjutnya kita akan lanjut ke geografi. Sudah ada Kak Ratih ya, Kak Ratih Mirandasari. Nah, jadi teman-teman juga wajib untuk ikut ini ya, yang geografi, karena geografi ini kan salah satu mapel yang menurut saya juga sulit untuk soshum ya, dan juga ini salah satu jurusan yang menarik juga buat ya, sekedar info buat teman-teman ya. Jadi geografi ini ada yang masuk saintek, ada juga yang masuk soshum di beberapa kampus ya. Karena memang ilmunya itu ada sainteknya, ada soshumnya. Nah, jadi nanti kita bakalan banyak belajar sama Kak Ratih ya. Kak Ratih sudah siap mungkin? Oke deh, baik. Langsung saja kita persilakannya kepada Kak Rati yang merupakan mahasiswa geografi UNM ya. Oke, waktu dan layarnya dipersilahkan. Oke, baik. Adik-adik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ratih Mirandasari. Suaranya kedengaran jelas kan? Ya Kak, jelas. Oke. Pada kesempatan kali ini, Kakak ingin menjelaskan tentang atau membahas tentang beberapa soal mengenai geografi. Nah, di sini untuk geografi sendiri di kampus itu kita masuk ke dalam dua rumpun, yaitu sosial humaniora sama saintek. Nah, di geografi sendiri ini adalah ilmu-ilmu yang menurut orang-orang itu cenderung agak ribet karena terkesan mempelajari banyak sekali bidang ilmu, misalnya dari segi sosialnya, dari segi fisik, dan ada juga dari segi teknik yang biasanya disebut dengan pembuatan peta dan penginderaan jauh. Jadi di sini Kakak memberikan beberapa tips untuk menjawab soal. Nah, di geografi sendiri itu seperti yang kita ketahui, geografi dia banyak mengenai teori-teori, mengenai tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan teori dan banyak memberikan penjelasan-penjelasan yang cenderung lebih panjang. Nah, di sini kita masuk ke soal pertama mengenai tentang konsep-konsep dan dasar-dasar dari geografi. Nah,
Di soal-soal yang awal ini biasanya dipenuhi dengan soal-soal bacaan yang singkat dan penarikan kesimpulan. Yang pertama itu soalnya, sungai saat ini banyak tercemar oleh limbah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah secara sembarangan, padahal banyak sekali penduduk yang masih memanfaatkan air sebagai air sungai untuk keperluan sehari-hari. Tetapi karena menggunakan sungai yang telah tercemar, penduduk banyak mengalami masalah kesehatan. Pendekatan geografi untuk mengkaji gejala tersebut adalah pendekatan A. Keruangan, B. Kelingkungan, C. Kompleks wilayah, D. Spasial, dan E. Regional. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai pendekatan geografi. Jawabannya yaitu pada soal ini terdapat diperlihatkan tentang kerugian manusia oleh dampak dari lingkungan sekitarnya atau lingkungan yang digunakan kesehariannya. Maka pendekatan yang terjadi adalah hubungan antara manusia dan alamnya. Pendekatan geografi yang menganalisis fenomena geografi berdasarkan interaksi antar alam dengan alam, alam dengan manusia, dan manusia dengan manusia merupakan wujud dari pendekatan lingkungan atau ecological approach. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, di sini selain pendekatan ke lingkungan, kita juga punya, atau geografi juga punya beberapa pendekatan yang lain. Jadi geografi itu punya 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan ke ruangan, yang kedua ke lingkungan, dan yang ketiga kewilayahan. Nah, saya jelaskan sedikit tentang pendekatan ke ruangan. Pendekatan ini adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Pendekatan ke ruangan digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Sebagai contohnya, untuk perencanaan pembukaan lahan pemukiman, banyak data yang harus diketahui untuk memenuhi persyaratan tersebut. Di antaranya ada ketinggian tempat, kemiringan lereng, jenis tanah, dan sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui berbagai persyaratan tersebut, akan ditarik kesimpulan mengenai bagaimana kita menilai keadaan fisik lokasi tersebut. Apakah lokasi tersebut cocok untuk jadi pemukiman dan apakah manusia tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan yang kita sediakan. Selanjutnya, ada tentang kewilayahan. Nah, pendekatan kewilayahan ini atau kompleks wilayah merupakan fenomena geosfer yang melalui kombinasi pendekatan ke ruangan dan pendekatan ekologi. Jadi dikombinasikan dari kedua fenomena tadi atau kedua konsep tadi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita memiliki contoh yaitu wilayah pedesaan akan melakukan interaksi dengan wilayah perkotaan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Nah, selanjutnya wilayah perkotaan juga berinteraksi dengan wilayah pedesaan guna memenuhi kebutuhan pangan dan tenaga kerjanya. Jadi di geografi itu kita mempelajari secara kompleks bagaimana manusia berperan dalam lingkungannya dan lingkungan mempengaruhi kehidupan manusianya. Jadi dari 3 ini biasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang pendekatan geografi mana yang dilakukan atau terlihat pada satu masalah. Nah, selanjutnya Kakak akan lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini berkaitan dengan fisik geografi. Jadi kita mempelajari geografi dari segi fisiknya atau sainsnya. Pada gerak semu tahunan, matahari akan terbit di Tropic of Capricorn pada tanggal berapa matahari berada di titik tersebut. Nah, di sini
pilihannya yaitu A 21 Maret, B 23 Maret, C 21 Juni, D 22 September, dan E 23 Desember. Nah, gerak semu tahunan matahari ini bisa dilihat pada gambar. Nah, di sini ada bentuk-bentuk atau jadwal-jadwal mengenai gerak semu matahari. Nah, gerak semu matahari ini jadi matahari itu tidak melulu persis di sebelah timur. Dia tidak melulu terbit di persis sebelah timur dan tidak terbenam di persis sebelah barat. Jadi ada pergerakan-pergerakan atau pergeseran-pergeseran. Dulunya ada orang-orang yang memviralkan tentang matahari ini dia terbitnya di sebelah utara, tapi kalau kita lihat dari video-video yang beredar, bukan di sebelah utara yang pas sebelah utara, tapi dia lebih condong ke sedikit 23 derajat, 23,5 derajat ke utara dibandingkan titik timurnya, titik timur sebenarnya. Nah, di sini untuk di Khatulistiwa itu matahari, kalau misalnya di Khatulistiwa berarti matahari itu persis di sebelah timur untuk keadaan dia terbitnya. Jadi matahari akan terbit di sebelah timur di tanggal 21 Maret, 23 September, dan 21 Maret kembali. Nah, untuk matahari lebih condong ke arah utara itu berada di sekitaran tanggal 21 Juni. Dan matahari akan terbit condong lebih ke arah selatan itu di sekitar tanggal 22 Desember. Selanjutnya kita bisa lihat gambar ini supaya memperkaya imajinasi adik-adik sekalian. Jadi di sini bagaimana matahari dan bagaimana bumi mengelilingi matahari pada porosnya dan pada bulan-bulan tertentu kapan matahari lebih condong ke arah selatan, kapan bumi lebih condong ke arah selatan, dan kapan bumi lebih condong ke arah utara. Jadi condong ke arah selatan itu yang di bagian atas ini adalah kutub utara, dan di bagian bawah ini adalah kutub selatan. Nah, lanjut. Jadi jawabannya salah satu dampak dari evolusi bumi adalah adanya gerakan semu matahari, di mana matahari tampak seperti bergerak dan tidak selalu berada di tepat khatulistiwa atau di sebelah timurnya. Hal ini disebabkan sudut bumi saat mengelilingi matahari membentuk 23,5 derajat. Perubahan posisi bumi terhadap matahari saat berevolusi inilah yang menyebabkan adanya perubahan musim di dunia. Gerak semu tahunan matahari meliputi 21 Maret, tepat pada khatulistiwa, 21 Juni matahari berada pada garis balik utara 23,5 lintang utara atau Tropic of Cancer. 22 September matahari tepat berada di khatulistiwa kembali, dan 23 Desember matahari berada di garis balik selatan atau 23,5 derajat lintang selatan atau biasa disebut dengan Tropic of Capricorn. Jadi kalau misalnya dari pertanyaan yang tadi kita bisa memberikan jawaban E, yaitu 23 Desember, di mana matahari berada di garis balik selatan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang mengenai bagaimana kita mempelajari tentang sosial. Jadi tadi kita mempelajari teori, kita mempelajari pembukaan-pembukaan atau topik-topik yang mengenai geografi pada dasarnya. Yang kedua itu kita mempelajari tentang fisik geografi, dan yang ketiga itu kita belajar tentang bagaimana manusianya berpengaruh ke dalam pembelajaran geografi. Jadi
Di soal ini, soal ketiga adalah perhatikan ciri-ciri pada wilayah berikut ini. Yang pertama yaitu angka pertumbuhan penduduknya rendah. Yang kedua, beban ketergantungan relatif rendah. Yang ketiga, jumlah penduduk usia muda seimbang dengan jumlah usia tua. Dan berdasarkan ciri-ciri di atas, daerah tersebut memiliki piramida penduduk. A. Batu nisan. B. Konstruktif. C. Kerucut. D. Stasioner. Dan yang E. Ekspansif. Nah, di sini jawabannya yaitu ciri-ciri piramida stasioner atau dewasa memiliki jumlah penduduk usia muda seimbang dengan penduduk usia tua, jumlah angka kelahiran seimbang dengan angka kematian, angka pertumbuhan penduduk relatif rendah, dan angka beban ketergantungan relatif rendah. Jadi jawabannya D. Nah, di sini kita bisa melihat contoh-contoh piramida penduduk. Ada 3. Yang pertama itu ekspansif atau sering disebut dengan penduduk muda. Ya, jadi kalau piramida penduduk ini memperlihatkan atau menjelaskan tentang bagaimana penduduk atau bagaimana jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Jadi yang di sebelah kiri itu penduduk laki-laki dan di sebelah kanan itu penduduk perempuan. Dari bawah ke atas ini memperlihatkan bagaimana tingkat umur dari penduduknya. Nah, kalau misalnya penduduk usia mudanya ini lebih banyak, berarti tingkat kelahirannya itu tinggi. Dan di sini terlihat di kuning muda ini adalah tingkat angkatan kerja. Jadi biasanya lebih produktif, dan yang di atas ini, yang orange ini, dia itu usia yang sudah tua atau lansia. Nah, tingkat lansianya ini juga kurang dikarenakan lansianya ini banyak mengalami kematian. Jadi tingkat kematian dan tingkat kelahirannya ini tinggi dan tingkat angkatan kerjanya ini juga sedikit. Nah, stasioner yang tadi adalah di mana tingkat kelahiran dan tingkat kematian ini seimbang, sehingga angkatan yang muda dan tua, tingkat kelahiran dan tingkat kematian seimbang, sehingga yang tua dan yang muda ini hampir sama, dan tingkat yang di tengah ini lebih mendominasi. Jadi beban ketergantungan atau ketergantungannya itu bisa dibagikan merata ke penduduk usia muda dan penduduk usia tua. Sedangkan untuk konstruktif atau penduduk piramida penduduk yang berbentuk batu nisan, yaitu ketika banyak kematian bayi dan banyak kematian penduduk-penduduk usia produktif, sehingga penduduk usia tua ini menumpuk dan tingkat kematian di usia tua itu cenderung sedikit, tetapi kelahiran bayinya juga sedikit. Seperti itu. Nah, selanjutnya di soal keempat ada susunan beberapa peta. Jadi perhatikan peta-peta berikut ini. Yang pertama itu peta curah hujan, peta topografi, dan peta persebaran vegetasi. Nah, informasi yang dapat diperoleh dari peta-peta di atas adalah A. Wilayah rawan longsor, B. Wilayah kepadatan penduduk, C. Persebaran pegunungan, D. Iklim, dan E. Pemukiman. Jadi jawabannya yaitu penggabungan beberapa peta, 3 peta tersebut itu atau overlay akan menghasilkan informasi-informasi baru dari peta curah hujan, peta topografi, dan peta longsor. Hal ini disebabkan karena ketiga peta tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor di suatu wilayah. Jadi jawabannya adalah A, peta rawan longsor.
Nah, maksud dari overlay ini penggabungan beberapa peta untuk dijadikan peta baru, seperti contoh yang ada. Jadi, misalnya kita menggabungkan tadi peta curah hujan, peta vegetasi, dan peta yang lainnya digabungkan menjadi satu. Selain peta, kita juga bisa menambahkan atau memberikan informasi-informasi baru seperti titik, seperti garis, dan lainnya untuk dijadikan bahan informasi tambahan untuk peta kita. Jadi di sini kita bisa melihat ada titik, garis, dan gambar-gambar ini akan dijadikan satu ke gambar peta baru. Seperti juga di peta sebelah kanan ada yang merupakan industri, terus jalan, terus pembangkit listrik, ada juga vegetasi, pemukiman, dan danau. Nah, dijadikan satu Buyang. dan diperlihatkan letak-letak di peta barunya. Jadi di sebelah kanan ada pemukiman, di tengah-tengah ada danau, dan sebagainya. Seperti itu. Itu yang disebut sebagai overlay. Nah, untuk soal terakhir, nih, biasanya muncul soal yang seperti ini. Berdasarkan ilustrasi, penggunaan lahan di wilayah ini atau wilayah C merupakan wilayah yang ideal untuk industri A. Tekstil, B. Ban, C. Semen, D. Minyak goreng, dan E. Tambang. Nah, di sini kita melihat bagaimana persebaran penggunaan lahan. Jadi di persebaran yang pertama itu A. Wilayah hutan, B. Pemukiman, C. Bukit kapur, D. Perkebunan kelapa sawit, dan E. Karet. Kita ingin mencari apakah wilayah ini cocok untuk industri apa di wilayah C. Jadi bukit kapur. Nah, di sini ada tekstil. Apakah kapur mempengaruhi tekstil? Tidak. Untuk karet berarti ban biasanya cocok di perkebunan karet. Nah, C ini digunakan atau dibuat di sekitaran perbukitan kapur. D. Biasanya dilakukan di perkebunan kelapa sawit dan tambang ini jauh dari 5 lokasi ini. Nah, jawabannya adalah C seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena merupakan wilayah yang ideal untuk mendirikan industri semen. Hal ini disebabkan wilayah C merupakan wilayah kapur yang merupakan bahan baku dari semen. Selain itu, industri semen juga merupakan salah satu kegiatan industri yang berorientasi pada lokasi dari bahan baku. Jadi, gini, semen untuk mempertahankan kualitas semennya, ada baiknya jika kapur tersebut atau batu-batu kapur tersebut ingin diolah, kita tidak memindahkan lokasi dari tempat tersebut. Jadi kita bisa membuat di tempat bahan bakunya berada. Nah, dan biasanya juga orang-orang itu memperhitungkan bagaimana kita mengeluarkan modal untuk transportasi, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi apabila misalnya bahan bakunya berupa kapur, itu dibawa ke perkebunan karet untuk diolah, dan kemudian setelah diolah akan dipasarkan di pemukiman, akan menghasilkan atau membuat biaya operasional membengkak. Jadi apabila kita membuat tambangnya, membuat industrinya di sekitaran kapur, di sekitaran bukit kapur, maka kita akan memberikan biaya operasional yang lebih sedikit
sehingga pendapatan kita bisa meningkat. Jadi bisa mengurangi banyak sekali untuk biaya operasional, seperti itu. Jadi, mungkin hanya itu soal yang bisa Kakak sampaikan. Kalau misalnya adik-adik ingin bertanya bisa, mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau misalnya sudah mengerti semua, bisa juga memberikan respon di kolom chat. Oke deh, itu tadi penjelasan dari Kak Rati ya. Nah, Iya, tadi Kak. sudah dipersilakan juga sama Kak Rati, kalau misalkan ada yang mau bertanya, mungkin bisa lewat kolom chat ya, atau bisa langsung unmute juga. Siapa tahu di sini ada yang memang lagi ini ya, lagi semangat belajar, mau tahu lagi lebih Iya. banyak tentang geografi. Nah, silahkan. Nah, oke. Nah, jadi pembahasan yang tadi termasuk Aswar sama Karati itu nanti bakalan diupload di YouTube Amsterdam Institute. Jadi teman-teman mungkin yang melewatkan penjelasan tadi nggak usah FOMO, nggak usah fearing of missing out. Ya, kalian bisa nanti visit YouTube Amsterdam Institute dan semua juga dari part 1, part 2 sampai part 5 hari ini itu semua sudah diupload di YouTube ya. Nah, jadi teman-teman yang mau belajar tambah-tambahan kayak gitu ya lumayan. Mungkin ada yang sudah ikut bimbel tapi nggak apa-apa ya, kita tetap belajar dari berbagai sumber ya seperti itu. Semakin kita punya banyak sumber, artinya kita semakin punya banyak perspektif ilmu yang kita dapatkan untuk nanti bekal kita menghadapi tes UTBK. Oke deh. Nah, kayaknya udah jelas ya, udah clear. Iya. Oke deh, kalau udah clear mungkin Kak Rati mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik yang mau menghadapi UTBK nanti. Jadi pesan-pesannya itu jangan patah semangat untuk siapa tahu kan sudah ngedown duluan karena tidak lulus SNPTN, masih banyak sekali jalur selain SNPTN. SBMPTN di mana kita memperlihatkan kita bisa, kita belajar, kita mau masuk ke perguruan tinggi dan belajar itu bisa dari mana saja, apalagi kalau geografi itu terlihat seperti pengetahuan-pengetahuan umum. Jadi kita membaca, kita melihat sosial media, kita juga bisa mengambil ilmu dari hal-hal itu. Terus jaga kesehatan, jangan sampai kita terlalu fokus belajar tapi kesehatannya menurun. Takutnya di hari H untuk tesnya itu kita tidak maksimal. Ya, mungkin cuma itu, Kak. Oke deh, terima kasih. Nah, kalau untuk Kak Aswar, dari Kak Aswar sendiri gimana? Kak Aswar masih ada di room? Oke, mungkin. Oh, masih ada ternyata. Iya, masih ada. Ya, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Aswar buat adik-adik yang mau menghadapi UTBK nanti. Baik, terima kasih. Untuk pesan-pesan dari saya, itu yang pertama, kalian itu rajin belajar, itu satu. Karena sepintar apapun orang, sehebat apapun orang, itu kepintaran dan kehebatannya itu tidak akan lengkap tanpa diselingi dengan belajar. Jadi kalian itu harus rajin belajar. Dan ketika sebelumnya kalian itu belajarnya biasa-biasa saja, santai-santai saja, sekarang merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan ekstra belajarnya kalian. Kalau misalnya secara konotatif ada istilah bahwa sudah saatnya otak kalian itu harus berdarahkan atau sudah saatnya otak kalian itu harus dikuras, digali, itu sebenarnya sekarang merupakan saat yang tepat. Karena untuk duduk di bangku kuliah, untuk mendapatkan satu kursi di bangku kuliah itu bukanlah merupakan hal yang gampang. Dan kalau untuk spesifik ke PBM dan PPU, ya yang pertama itu silahkan perbanyak pembendaharaan kata, kemudian rajin-rajin membaca, jangan malas buka kamus besar bahasa Indonesia, dan jangan malas untuk membaca pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sekian Kak Farid. Oke, yap. Alhamdulillah luar biasa sekali ya sesi kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya buat adik-adik semua dan
Semoga nanti apa yang sudah dijelaskan sama Kak Aswar dan Kak Rati ada yang muncul di UTBK nanti pada saat tes. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak buat Kak Aswar dan Kak Rati dan juga buat adik-adik yang udah join. Ya, kita akan bertemu lagi di part 6, part selanjutnya. Nanti kita bakalan bahas mata pelajaran apa. Ya, stay tune nanti di Instagram Amstrad Institute. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.